Mmm, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mencoba mengenalkan pemrograman web yang di mana kita akan mengenali dasar-dasar dan cara kerja website. Namun sebelum itu, eee mari kita cari tahu apa itu, eee, website. Apa itu web? Nah, web itu adalah sistem informasi global yang dapat diakses melalui internet. Web memungkinkan dokumen dari sumber daya lainnya diidentifikasi oleh URL untuk dihubungkan dengan hyperlink dan diakses melalui browser internet. Web pertama kali diciptakan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Sejak itu, web telah berkembang dari halaman statik sederhana menjadi aplikasi web interaktif yang kompleks. Nah, bagaimana sih cara kerja internet itu? Internet memberikan kemampuan pada user untuk mengirimkan permintaan dan menerima hasil permintaan data pada website. Hal ini terjadi karena komputer milik user terhubung dengan komputer lain yang bisa disebut dengan server. Nah, kedua komputer ini berkomunikasi melalui sebuah jaringan, baik dengan kabel maupun nirkabel. Nah, gimana sih kalau website itu bisa bekerja? Nah, di sini bisa dilihat bagaimana progresnya, yang di mana untuk si pembuat website itu kita akan membuat file menggunakan HTML dan CSS. Lalu setelah membuat file HTML dan CSS tersebut, nanti kita upload ke servernya gitu. Nah, setelah diupload ke server, nanti untuk pada saat klien, nanti seseorang akan mengunjungi website yang akan dituju. Ya, nanti setelah para pengunjung itu mau mengunjungi website yang mana, nanti dari browser itu akan mengirim ke server untuk meminta halaman yang akan diminta tersebut. Nah, setelah itu server apabila permintaan itu sesuai, itu dan dari server akan mengirimkan halaman ke browser, dan yang terakhir itu dari browser itu akan merender halaman web untuk agar pengunjung dapat mengaksesnya. Nah, bagaimana sih anatomi website itu? Nah, dari sini bisa kita lihat secara sederhana anatomi website atau kerangka dari website itu ada 3. Yang pertama itu ada HTML untuk struktur dan konten, terus CSS untuk penampilannya, dan JavaScript untuk interaktivitasnya. Nah, kita masuk dari HTML. Nah, apa sih HTML itu dan bagaimana anatomi HTML dan apa aja atribut pada HTML dan anatomi dari dokumen HTML? Nah, apa itu sih HTML? Nah, HTML ini atau Hypertext Markup Language itu merupakan sebuah markup language yang menentukan struktur atau kerangka dari halaman web. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana sih struktur dari membuat elemen dari HTML. Nah, bisa dilihat elemen HTML itu merupakan salah satu bagian dari HTML dalam membangun halaman web. Nah, elemen ini digunakan untuk mendefinisikan elemen-elemen yang ditampilkan dalam halaman web. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada beberapa penyusun dari elemen HTML yang di mana ada tag pembuka, nah tag pembuka dan tag penutup yang nanti dibatasi oleh konten, yang di mana nantinya konten itu akan menampilkan isi dalam dari konten tersebut. Nah, dari elemen tadi itu terdapat atribut di elemen HTML, dan di mana ada atribut dapat memberikan informasi tambahan untuk elemen HTML. Informasi ini tidak akan tampil dalam halaman web, namun dapat ditentukan dari perilaku elemen yang biasanya, yang di mana di sini bisa dilihat di bawah paragraf di sini kita berikan atribut lainnya seperti kelas untuk mengelompokkan nantinya,
ini merupakan atribut yang dimana nantinya akan mempengaruhi nantinya pada saat menambahkan uh, elemen nantinya. Nah, di sini bisa dilihat untuk bagaimana cara membuat HTML tersebut, di mana di sini bisa dilihat ada beberapa tag di sini. Yang pertama doc type, HTML, head, title, body, hazard, heading, paragraf. Yang di mana bisa dilihat doc type HTML ini merupakan untuk mendeklarasikan bahwa ini merupakan file HTML, di mana yang HTML ini kita menggunakan versi HTML5. Nah, di sini seterusnya itu tag HTML, yang di mana tag HTML ini itu merupakan ini merupakan file HTML yang dimana nantinya akan dibuka pada browser kita nantinya, gitu. Nah, terus di sini ada head, yang dimana head ini akan menampilkan kepalanya, maksudnya nanti akan menampilkan tag-tag akan menampilkan seluruh yang ada di head tersebut. Nah, lanjut di sini ada title, yang dimana ini merupakan judul halaman yang nantinya akan ditampilkan pada tab HTML tab di website nantinya. Nah, terus ada body, yang dimana ini merupakan isi konten kita pada halaman website nanti. Nah, di sini ada heading 1, yang dimana heading 1 merupakan heading atau akan menampilkan secara umumnya itu seperti judul yang menandakan itu sebuah judul, dan paragraf yang untuk menandakan sebuah paragraf. Yang nantinya setiap tag tersebut akan ditutup sesuai dengan tag yang sebelumnya. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana penyusun dari HTML tersebut, yang dimana HTML itu sebagai kerangka utamanya itu yang terus diisi dengan head and body, dan juga dari head itu terdapat title, body terdapat heading dan paragraf. Nah, kita lanjut ke CSS atau Cascading Style Sheet, yang dimana kita akan mencari tahu apa itu Cascading Style Sheet tersebut, bagaimana keuntungan dan cara kerja CSS, aturan styling, terus menampilkan styling pada HTML, gimana sih caranya, dan konsep dari CSS itu sendiri. Nah, di sini kita cari tahu apa sih itu CSS atau Cascading Style Sheet. Nah, di sini bisa dilihat itu Cascading Style Sheet itu merupakan standar dari W3C untuk mengatur visualisasi berkas yang ditulis pada HTML. Nah, CSS ini hanya sebuah declarative language yang digunakan untuk mendeklarasikan suatu nilai yang nantinya digunakan untuk mengatur tampilan sebuah elemen HTML pada browser. Nah, untuk keuntungan dari CSS itu sendiri ialah itu dapat mengontrol dan menerapkan layout secara presisi, dan menghindari pekerjaan yang berulang-ulang dalam menerapkan styling, dan didukung oleh banyak browser. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana aturan styling. Yang pertama itu ada deklarasi hanya dengan satu perintah, di mana bisa dilihat heading 1 itu ya akan menggunakan tulisan dengan berwarna hijau, yang nantinya akan ditampilkan tulisan pada heading tersebut berwarna hijau. Nah, untuk yang di bawah itu declaration block, yang dimana di sini ada paragraf, yang dimana dari paragraf ini terdapat beberapa yang diatur, yang seperti ukurannya, ukuran font, dan juga font family-nya, yang dimana di situ
ditampilkan di dalam satu cakupan yang nantinya akan, ditampilkan sesuai dengan, deklarasi yang diminta tersebut gitu. Nah, di mana untuk cara melampirkan styling pada HTML. Di sini ada 3 cara. Yang pertama inline styling, yang di mana, inline styling itu, melampirkannya langsung, pada, atribut yang ada di HTML tersebut, yang di mana di sini contohnya, bisa dilihat strukturnya, di mana di sini adalah nama elemen, yang di sini ada atributnya, di mana di mana style yang akan dibuat itu adalah, style yang diberikan adalah dengan, tulisan ini berwarna hijau yang ditutup dengan nama elemen itu yang sebelumnya. Terus yang kedua ada embedded styling sheet, yang di mana ini, style yang akan masih dalam file HTML yang di mana nanti disimpannya itu di, head, yang di mana style yang tadi akan ditampilkan bersamaan dengan HTML itu sendiri, namun ini masih satu file. Nah, ini bisa dilihat bagaimana penyusunnya, di sini ada, head yang di mana yang inti utamanya itu pada style ini, yang mana style ini akan mengatur, pada heading 1 ini, dengan memberikan warna hijau. Yang nantinya, kontennya itu akan ditampilkan sesuai dengan permintaan dari style tersebut gitu. Oke, di sini ada yang terakhir yaitu external style sheet, yang di mana, hampir sama sama dengan cara sebelumnya, namun perbedaannya itu adalah, diletakkan pada file yang berbeda, di mana, file HTML dan CSS itu dipisah. Ya, makanya nanti dihubungkan melalui, tag link ini. Di sini bisa dilihat, bahwa, di sini tidak ada tag style, yang di mana, tag style ini diganti dengan link, yang di mana dihubungkan nantinya, file CSS yang telah kita buat nanti itu dihubungkan pada, HTML. Oke. Terus, ada, konsep dari CSS, yang di sini bisa dilihat bagaimana cara menentukan, konsep dari CSS. Yang pertama itu inherited, yang di mana, styling HTML itu bersifat inheritance yang dapat mewariskan properties, style tertentu pada suatu elemen ke elemen-elemen di dalamnya atau child elements. Yang di mana di sini, inheritance itu, bisa dilihat bagaimana strukturnya. Misalnya kita akan mengubah, body, yang di mana body itu akan menggunakan font family-nya itu sans serif. Nah, di sini bisa dilihat ini terdapat satu, tag yang akan kita ubah nantinya. Terus ada group selector, yang di mana group selector itu jika, ada beberapa selector yang berbeda yang di mana memiliki penerapan properti yang sama, itu kita dapat menggabungkan selector tersebut menggunakan group selector. Ya, hal ini dapat minimalisir penulisan kode yang berulang tadi. Jadi misalnya nih kalau kita akan menggunakan, style yang sama, itu bisa kita gabungkan jadi satu, yang di mana di sini bisa kita lihat, heading 2 dan heading 3 itu menggunakan, font family yang sama. Makanya kita tidak perlu lagi, membuat, heading satu lagi karena kita tidak perlu lagi membuat, kode yang berulang sebelumnya. Jadi kita satukan yang di mana, selektor tadi kita hanya memisahkan menggunakan koma ini. Nah, terus yang terakhir ada, rule order, di mana rule order ini bisa kita tahu secara bahasa
cascading itu artinya mengalir, yang di mana, eee, halnya alur CSS dalam membaca kode, mengalir dari atas ke bawah. Jadi bila kita awalnya nih kita mendeklarasikan bahwa, teks, paragraf pertama itu adalah warna merah, yang nantinya di bawah itu terdapat warna biru, maka yang akan, ditampilkan adalah, eee, warna biru, bukan warna merah karena, yang dikatakan sebelumnya bahwa itu mengalir, artinya, dia akan menampilkan, eee, yang, teks yang paling bawah. Oke, kita lanjut ke JavaScript. Nah, di mana, kita akan mencari tahu apa itu JavaScript, mengapa menggunakan JavaScript, fungsi dari JavaScript itu sendiri, dan, konsol dari JavaScript. Nah, apa itu JavaScript? JavaScript itu sendiri merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pada awalnya hidup untuk membuat website menjadi lebih hidup gitu, yang di mana, JavaScript ini merupakan, bahasa yang paling populer, di manapun karena banyak komunitas yang banyak orang-orang yang menggunakan JavaScript untuk menerapkan, website-nya gitu. Nah, bahasa ini mampu memberikan logik ke dalam website sehingga website tersebut memiliki fungsionalitas tambahan yang, dan lebih interaktif. Nah, mengapa sih menggunakan JavaScript? Yang di mana, seperti jelaskan sebelumnya bahwa JavaScript merupakan bahasa yang paling penting untuk dikuasai jika ingin menjadi web developer, baik itu front end maupun back end. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari JavaScript, yaitu, general purpose, mudah untuk dipelajari, lebih powerful, dan banyak yang mengimplementasinya, dan juga dukungan komunitas gitu, yang di mana seperti kita tahu, udah banyak menggunakan JavaScript untuk, untuk membuat website. Nah, apa sih fungsi JavaScript itu? Nah, selain untuk membuat web jadi lebih dinamis dan interaktif, JavaScript itu digunakan juga untuk, proses logika data, yang di mana inti tersebut adalah fungsi JavaScript tidak hanya soal urusan front end, tapi juga sekaligus dipakai untuk urusan back end. Nah nah, di sini bisa kita lihat, gimana konsol dari JavaScript. Nah, banyak banyak orang yang mengatakan bahwa, JavaScript itu susah gitu, tidak seperti belajar HTML. Sebab saat melihat, hasilnya di web browser itu persen error-nya tidak tampil. Nah, padahal ini tidak benar karena kita dapat melihatnya melalui konsol. Di sini bisa kita lihat bahwa, pada, konsol ini kita bisa menampilkan, bahwa, eee, saya berasal Javrit. Nah, di sini akan ditampilkan pada konsol. Nah, kita lanjut. Nah, kita juga dapat secara langsung mendapatkan kode program pada konsol browser yang sebelumnya kita, bikin sebelumnya bisa kita ketik di sini, nanti akan muncul di bawahnya gitu. Nah, misalnya di sini saya belajar JavaScript, nah nanti akan tampilkan di konsol tersebut. Oke. Nah, namun kalau jika menggunakan Node.js dapat dilakukan seperti, ini. Nah, ini, contoh, kita coba menggunakan JavaScript. Nah, di sini kita akan men mendeklarasikan HTML-nya, terus kita membuat judulnya. Nah, di sini kita akan mencoba, menampilkan skripnya di sini. Nih, di mana ini konsol. Nah, kita akan saya belajar JavaScript di Udah Coding, dan isi dokumennya itu adalah halo Udah Coding. Nah, di mana nantinya, akan menampilkan seperti ini. Nah, di sini akan menampilkan dokumen tulisan halo Udah Coding. Nah, tulisan sebelumnya gimana? Nah, di mana, JavaScript nanti itu tidak akan ditampilkan di halaman utamanya.
halaman, website kita, namun akan ditampilkan, pada, konsolnya gitu. Nah, bisa dilihat, ini tampilan dari konsol, di JavaScript. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat website sederhana menggunakan HTML dan CSS. Nah, jadi kita akan membuka Visual Studio Code-nya. Oke, kita akan membuat, Visual Studio Code-nya, maaf, kita akan membuat, website sederhana menggunakan HTML dan CSS. Nah, di sini kita akan membuat filenya di sini. Mari kita bikin new file. Nah, kita mulai dengan index.html. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, oke, oke, kita akan mencoba membuat file HTML, JSON untuk membuat website. Jadi kita bikin filenya itu index. Oke, di sini aja index. Nah, di sini kita akan membuat deklarasinya, yaitu doc.html, yang dimana kita akan mendeklarasikan bahwa ini adalah file HTML5. Oke, kita lanjut. HTML language. Itu, oh maaf, itu.
Oke. Kita lanjut, kita bikin bodinya. Di sini kita bikin beberapa tag, di mana kelasnya kontainer. Di sini kita kita bikin beberapa navbarnya. Ini. Yang mana isi dari beberapa navigasi itu ada about, ada portofolio, ada blog, dan kontak. Oke, kita lanjut. Kita lanjut, kita isi kontennya, yaitu di sini dengan kelas main, dengan kelas konten. Di mana kita beri seksi itu hero section, hero. Terus kita akan menginput gambarnya. Nah, di sini saya belum menambahkan, nanti kita tambahkan gambarnya. Di sini lalu kita lanjut. Kita buat div content. Kita bikin headingnya. Oke. Misalnya kita bikin, maaf, sini ada ketinggalan. Ini. Oke, nah di sini kita coba kita tampilkan langsung sampai di sini, dan bisa dilihat bagaimana tampilan awal dalam membuat file HTML. Nah, di sini masih kita lanjut. Oke. Oke. Nah, untuk di bawahnya kita jarak lagi.
Terus di sini, kita bikin, eee, teks yang di mana secara umum, kita menggunakan teks lorem. Oke. Nah, bisa dilihat, tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut, kita beri, tombol. Setelah selesai kita lanjut ke seksi pas selanjutnya gitu yang, pada footer. Nah, nanti kalau misalnya ada tambahan pada, kontennya nanti, teman-teman bisa menambahkan isinya gitu. Nah, di sini, saya coba satu, selanjutnya kita bikin, div footer, di mana nantinya kita akan menampilkan, eee footer-nya di bawah gitu. Nah, oke. Mmm, yang di mana nantinya kita akan menampilkan beberapa kontak misalnya atau yang lain sosial media kita atau yang lainnya. Di sini kita akan coba menambahkan, sosial media. Misalnya di sini ada, eee, Facebook, tambahkan beberapa, oke. Sini ada 3, jadi kita bikin sini ada Twitter dan Instagram. Oke, eee oh ya, di sini, ada kelupaan nih, di sini ada tag footer, kita tambah, ini kita geser, sini. Nah, rapi. Nah, ini ya, seperti untuk kerangka awalnya, dalam HTML. Nah, eee, di sini kita nah, di sini, kita tidak hanya menampilkan tulisan aja, namun kita dapat menampilkan, berupa gambar, video, audio, dan lain-lainnya. Yang di mana yang setelah kita beri kata, tag ini untuk menampilkan gambar. Nah, di sini kita tambah beberapa gambar. Nah, di sini kita nambah beberapa gambar, di sini kita contohkan di sini untuk menampilkan gambar image di hero tadi. Eee, nah, untuk menampilkannya di sini kita harus sesuai dengan alamatnya yang dalam satu kalau bisa dalam satu folder. Nah, di sini contohnya di sini, di folder di dalam, folder tertes itu ada folder image. Nah, kita tampilkan juga, eee, fa di folder image yang nanti kita akan memasukkan, gambar ini. Contohnya seperti ini. Nah, terus ada juga, eee, menampilkan gambar ini, misalnya yang G-search, kita tampilkan gambar Facebook, itu letaknya di folder image, nanti kita tampilkan Facebook, terus ini kita masuk lagi, ini oh, oke, ini Twitter. Oh,
Facebook dan Instagram. Oke. Nah, ini tampilan dan, dan ini udah selesai untuk membuat HTML-nya. Sekarang kita, kita lanjut pada kita oke, kita lanjut pada pada file CSS yang mana kita buat filenya dengan style CSS. Nah, gimana? Nah, namun sebelum itu kita harus memberikan link pada style agar bisa terhubung dengan HTML nantinya. Nanti di sini kita bikin uh, linknya, bisa dilihat. Nah, dan juga kita masukkan file kita yang kita buat style CSS. Nah, nantinya akan terhubung dengan HTML dan CSS-nya. Oke. Oke, kita lanjut. Oh, maaf ini ada ketinggalan. Kita berikan ini. Oke. Kita lanjut pada style. Nah, di sini kita akan men-styling website kita itu atau mempercantik website kita menggunakan CSS yang dimana kita atur dulu untuk seluruhnya yang dimana kita beri tanda bintang, kita kasih untuk marginnya sebesar 0 dan juga paddingnya sebesar 0. Oke, kita lanjut. Untuk bodinya. Namun sebelum itu kita coba atur bagian sidebar-nya. Nah, untuk di sidebar, kita menggunakan class yang mana untuk memanggil class itu kita menggunakan titik sidebar. Oke. Nah, bisa dilihat ini kita menggunakan kelas sidebar. Nah, kita deklarasikan di sini, kita atur untuk background-nya itu background ya, itu berwarna dark blue. Nah, untuk tulisannya kita kasih warna putih, color itu kita kasih warna putih. Oh, bukan white. Oh iya. Untuk sementara kita bisa lihat kelihatan dulu untuk tulisannya. Tulisannya dan kita menggunakan untuk kontennya kita katakan gitu, justify. Justify content center. Oke. Di sini kita atur tulisan pada website ini, yang dimana kita kasih body, itu akan menampilkan secara keseluruhan. Ini
dan kita beri fontnya oke. Atau bisa juga kita ganti dengan yang lainnya, misalnya oke. Nah, kita lanjut. Untuk kita karena ini terlalu ke tepi, terletaknya di tepi, kita atur letaknya itu di mana kita masuk ke konten, di mana untuk grid area-nya itu merupakan konten. Oke. Nah, untuk di sini karena ini merupakan sidebar, kita buat grid area-nya diletakkan pada sidebar. Grid area sidebar. Oh, maaf. Oke. Oh, maaf, ada yang kelupaan. Kita lanjut. Nah, untuk kita akan mengatur bagian footernya. Oke. Mana untuk footernya itu kita beri ukuran font size-nya itu sebesar 1 elemen. Terus untuk besarnya besar 100%. Untuk tingginya display grid. Oke, ada yang kelupaan. Di sini kita atur bagian kontainer. Untuk footer itu sendiri, oke, kita atur nah, untuk mengatur sidebar-nya tadi itu kita atur grid area sidebar. Di sini untuk grid area-nya nah, kita di sini untuk kontennya kita atur grid-nya, mana kita grid ada sidebar.
Oke, gimana untuk kolomnya untuk kolomnya yang satu dengan bisa 1 fr, terus untuk row-nya, grid template row kita atur sebesar 130 untuk bagian atasnya, 800 dan 150. Kita berikan paddingnya pada konten, sidebar, dan footer. Di mana kita akan memberikan pada tiap konten sidebar footer itu paddingnya satu elemen. Oke. Oke, ini masih belum terlihat ya, karena ini masih belum selesai. Kita lanjut untuk pada navigasinya. Nah, kita atur bagian navigasi yang kita pada paddle, yang dimana marginnya margin itu sebesar 0 untuk padding sebesar 0. Nah, untuk display pada navigasi itu adalah kita atur pada flash display text. Oke, kita lanjut. Nah, untuk justify kontennya kita atur pada space between. Oke, kita lanjut. Dimana kita atur text align-nya. Oke. Nah, kita lanjut pada isi dari tabelnya. Nah, kita akan menggunakan list. Kita tidak menggunakan poin-poin, yang dimana di sini kita akan mematikan poin tersebut, yaitu menggunakan list style none. Nah, di sini kita bisa dilihat ini sudah tidak ada poinnya lagi. Terus kita kasih paddingnya itu padding dengan sebesar 1 elemen dan oke. Terus kita lanjut. Kita lanjut pada
navigasi sebelumnya, yang di mana di sini kita masih bisa dilihat pada nih pada isi tabel pada sini kita kasih link di mana ini akan menampilkan mengarahkan link yang akan kita tautkan nantinya. Nah, di sini kita tambahkan uh, A-nya setelah di. Nah, di sini kita bikin nav di A, di mana kita akan mengaturnya di sini. Oh, kita atur untuk color-nya di sini white. Oke, kita lanjut. Di sini sudah tertulis. Oke, di sini belum terlihat. Oke, di sini ada kekeliruan. Mohon maaf, di sini kita pindahkan di sini. Nah, oke. Di sini ada blog, dan di sini adalah kontak. Oke. Oh. Nah, kita lanjut untuk stylingnya. Di sini kita udah kasih warna putih untuk tampilannya. Font, weight, kita kasih 1700. Untuk opacity-nya, oke, yang kita berikan teks dekorasi, dekorasi teks, decoration, oke. Nah, di sini udah nampak jauh perubahannya. Kita lanjut. Oke, mungkin ini karena tampilannya belum selesai, kita lanjut dulu ke bawah. Oke, kita coba tampilan pada yang lainnya. Kita coba di sini. Nah, kita lanjut
untuk, nah di sini udah lihat, udah bisa apa ya, eee, diarahkan apa, diarahkan ke sini udah digantikan. Nah di sini kita tambah dengan nav li dengan, mengarahkan ke sana gitu, misalnya Google. Nah, di sini kita kasih warna putih gitu kan, putih, nanti kalau misalnya kita ganti ke hitam misalnya, nah ini misalnya bottom kita ganti misalnya color, eee, nah sini saya lihat, nah pada saat kita mengarahkan ke sini ya, ada warna pada teks, navbarnya itu berubah. Nah, namun rencana saya bukan itu, kita ganti ke, biar tetap warna putih, namun untuk awalnya kita ganti opacity-nya. Nah, di sini kita ganti opacity-nya itu 0,6, karena 0,6 di sini, jadi untuk warnanya tetap sama, cuma bedanya itu opacity-nya diganti. Opacity diganti jadi 1. Bisa dilihat perbedaannya. Hmm, eee, nah ini untuk yang lanjut ini sudah selesai, kita lanjut ke eee, tag-nya yang satu yang pada main, yang di sini. Oke, di sini ada kesalahan. Oke. Oke, kita lanjut ke tag selanjutnya itu di sini kita bikin tag hero di mana kita sudah deklarasikan tag dengan tag hero. Oke, kita lanjut. Hmm, kita kasih untuk max-nya, nilai max lebarnya itu 90. Iya 90 X, oke. Terus untuk selanjutnya, kita kasih margin dengan nilai 0, dan auto. Oke, kita lanjut. Di mana teks align-nya kita kasih, nantinya itu teks align-nya adalah center. Oke. Teks align-nya center, oke. Kita lanjut untuk atur, gambar pada kontennya. Kita ke sini, di mana untuk, width-nya itu 200. Oke, itu, nanti bentar, ini ada
coba tutup dulu. Oh, lanjut. Oke, bentar ini kita atur dulu filternya. Oke, kita lanjut. Oke, oke, kita lanjut pada image-nya itu dengan besar 200, oke, 200 tadi. Nah, untuk H1, oh ya, biru mana kita atur untuk ukurannya font size. Untuk font size-nya kita beri 2 elemen, 2 IM. Oke, terus untuk untuk font weight-nya, untuk ketebalannya, font weight itu kasih 300. Oke. Nah, untuk color-nya kasih tag-nya. Atau kalau misalnya kita ragu untuk memilih warnanya apa gitu, kita bisa atur di sini. Inginnya mau warna apa gitu. Oke, kita atur di sini. Nah, nanti kita lanjut ke Hiropi, di mana kita atur paragraf pada kontennya. Kita atur font width-nya. Terus kasih line. Color
Kita kasih oke. Nah, di sini kita eee, udah sampai sini untuk mengatur, teksnya. Nah, kita lanjut pada, eee, action-nya. Pada kita akan memberikan tombol, pada di sini. Di di sini ada tombol, nanti kita kasih, nah nah di sini kita lanjut, kita kasih action button-nya, yang mana itu ada kelasnya di sini. Oh, bentar, mmm, oh, ada tinggal ini berarti di sini. Kita, oh, di sini kita beda apa ya, beda kelas jadi nggak bisa, kita ganti di sini, action button, eee, nah, nah di sini udah kita ganti, di sini kita tambahkan beberapa elemen lagi, bera beberapa elemen yang kita atur di sini button-nya, di sini kita misalnya, kita atur, inline-nya, ini kita skip dulu, inline, oh ya, maksudnya di sini display, ini, oh, inline, oh, inline block.
Eh, memang ada kendala, kita lanjut. Nah, kita lanjut, ada di sini, eee, akan mengatur, pada, button-nya. Nah, di sini kita atur, eee di sini, setelah saya tambahkan untuk teks dekorasinya, terus untuk, tulisan pada action button-nya itu berwarna putih dan kita kasih background-nya ini oke. Nah, terus kita tambah, of font weight-nya, eee, font font weight-nya itu ada masih 300. Oke. Eee, terus kita sudah kasih background, terus kita tambahkan padding-nya, padding. Untuk, padding-nya eee kita atur, dengan nilai ini, terus mhm, oh, mmm, terus kita lanjut, untuk, kita bikin bordernya, radiusnya oke, di sini masih kekecilan, kita mhm, oke. Terus kita lanjut, untuk mengganti margin-nya, margin untuk antara, button dengan teksnya itu kita kasih, kasih IM, oh, oke, untuk nah, kita lanjut, ini udah banyak perubahannya, kita lanjut untuk, eee, kita atur untuk footer-nya, eee, untuk footer di sini oke kita lanjut untuk footer-nya,
untuk line-nya maaf ini bukan line tapi list style itu non udah tidak ada lagi, kita lanjut. Dan kita lanjut untuk di sini untuk mengatur bagian daftarnya. Ini untuk ordernya. Untuk maksudnya itu sebesar X X untuk margin kita lanjut untuk paddingnya kita kasih 0. Nah, text line nya flex. Di sini bisa dilihat bagaimana perubahannya. Ini sudah mengatur untuk bagian footer untuk footernya. Selanjutnya kita lanjut untuk linknya. Nah, di sini ada kelupaan. Kasih sini juga sini oke. Sudah saya tambahkan untuk linknya. Nah, untuk linknya itu kita atur karena berbentuk link, jadi di sini akan ada tulisannya, kita atur untuk teks dekorasinya. Oke. Terus untuk color colornya atur
Atur tulisannya udah, kita lanjut untuk mengatur ukuran gambar pada sosial medianya. Oke, kita lanjut. Untuk height-nya kita atur, bukan height-nya tapi ukurannya sebesar, misalnya itu 30%, kita lihat, oh udah lumayan. Nah, lanjut. Nah, udah kita atur gambarnya, kita lanjut untuk atur ukuran paragrafnya pada footer. Untuk size-nya itu kita atur 0,8. Nah, untuk tampilan pada website ini udah cukup banyak perubahannya dari awalnya hanya kerangka aja. Misalnya ini, dari hanya kerangka saja kita udah bisa mempercantik website kita seperti ini gitu. Nah, mungkin itu aja dari saya. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.